الحمد لله الحمد لله الذي تفضل علينا بجزيل إنعامه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة تنجي قائلها يوم لقائه، وأشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا محمدا عبده ورسوله سيد خلقه وخير عباده. اللهم صل وسلم وبارك وعظم وكرم ومجد على حبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه. أما بعد، فيا عباد الله، أوصيكم وإياي بتقوى الله وطاعته فقد فاز المتقون. وقال الله سبحانه وتعالى في محكم تنزيله آمرا بتقواه: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال نبينا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم: اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحوها وخالق الناس بخلق حسن، أو كما قالوا. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. معاشر الحاضرين jamaah Jumat rahimakumullah, marilah di dalam kesempatan yang mulia ini, di dalam bulan yang mulia ini, kita berusaha untuk senantiasa meningkatkan akan kadar kualitas dan kuantitas keimanan serta ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan makna at-taqwa imtithalu awamirillah wa ijtinabu nawahi. Kita berusaha sekuat mungkin untuk menjalankan segala hal apa-apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita berusaha sekuat mungkin untuk menjauhi segala hal apa-apa yang dilarang, yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dengan hadirnya kita di tempat yang mulia ini untuk sholatul Jumat berjamaah dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai bukti bahwa insyaallah kita kesemuanya termasuk kelompok-kelompok al-muttaqin. Amin amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, manusia dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala bukan karena banyaknya akan harta mereka yang melimpah ruah. Begitu pula Allah Subhanahu wa taala tidak memuliakan seorang hamba dikarenakan hamba tersebut memiliki akan pangkat, derajat, kedudukan di alam dunia. Begitu pula Allah Subhanahu wa taala tidaklah memuliakan seorang hamba dikarenakan hamba tersebut memiliki bentuk tubuh paras yang bagus dan indah. Akan tetapi yang menjadi penilaian di hadapan Allah Subhanahu wa taala, hamba tersebut hamba yang mulia tiada lain adalah kadar ketakwaan di hati mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Tak peduli apakah mereka itu hamba-hamba yang miskin, hamba-hamba yang mungkin sulit kehidupan ekonominya, atau mereka termasuk rakyat-rakyat jelata, rakyat biasa, tidak memiliki kedudukan apapun di alam dunia, atau mungkin mereka sosok manusia yang mungkin di tubuhnya memiliki banyak cacat, kekurangan, tidak sempurna akan tubuhnya. Akan tetapi kalau di hati-hati mereka penuh ketakwaan kepada Allah, penuh hatinya takwa Allah, insyaallah mereka adalah hamba-hamba yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala.
baik mulia di dunia, lebih-lebih mulia di akhirat Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semuanya termasuk mereka-mereka yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala baik di dunia wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Inna akramakum indallahi atqakum. Allah menandaskan inna akramakum indallahi atqakum, bahwasanya yang paling mulia di antara kalian di hadapan Allah atqakum, yaitu yang paling bertakwa di antara kalian kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan hati-hati kita keseluruhannya dipenuhi takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa di dalam masjid kita takwa kepada Allah, di rumah-rumah kita takwa kepada Allah, di kantor-kantor kita takwa kepada Allah, di pasar-pasar kita takwa kepada Allah, di dalam keramaian kita takwa kepada Allah, di dalam kesendirian kita takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah kita dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah. Sudah kita ketahui bersama bahwasanya ini bulan adalah bulan baru, tahun baru. Tahun boleh saja menambah, tiap tahun tambah 1 tahun, tiap tahun baru tambah 1 tahun. Itulah akan umur dunia. Tiap hari nambah, tiap hari nambah. Akan tetapi untuk kita ma'asyiral hadirin, umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang orientasi kita adalah akhirat, tiada lain adalah tambah tahun. Hakikatnya umur kita berkurang di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Apa yang kita siapkan hadirin untuk menghadap akan Allah Subhanahu wa taala? Tak peduli hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala, apakah umur mereka umur 1 hari, apakah umur mereka umur 1 bulan, apakah umur mereka umur 1 tahun, ataukah umur 50 tahun, ataukah umur 70 tahun. Kalau datang waktunya diundang oleh Allah Subhanahu wa taala, la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun, yang mana hal tersebut tidak mungkin akan bisa dimajukan, dimundurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah janji Allah Subhanahu wa taala. Kalau datang ajal menjemput kita, tidak akan mundur, tidak akan maju. Hadirin, yang kita sikapi di sini adalah al-isti'dad li yaumil ma'ad, persiapan kita untuk hari akhirat, persiapan kita untuk menuju kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral hadirin jamaah Jumat rahimakumullah. Sayyiduna wa habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam menandaskan, beliau Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam 1400 tahun yang lalu telah memberikan peringatan, warning kepada kita selaku umat beliau sallallahu alaihi wasallam. Seraya beliau mengatakan, al-kayyisu man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut, wal ajizu man atba'u nafsahu hawaha wa tamanna 'ala Allah, atau kama qala Rasul sallallahu alaihi wasallam. Al-kayyis, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kata Al-Musyarihul A'zam sallallahu alaihi wasallam, beliau mengatakan al-kayyisu, orang yang cerdas, orang yang hebat, dikata baca Allah Subhanahu wa taala di hadapan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di pada masyarakat. Siapa mereka orang yang kayyis, orang yang cerdas, bukan orang yang bertitel tinggi, bukan orang yang memiliki titel banyak, bukan orang yang memiliki harta yang banyak, bukan orang yang memiliki kedudukan yang tinggi di alam dunia. Tetapi mereka, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sosok mereka orang yang kayyis, dikatakan orang yang cerdas, yaitu orang yang mandana nafsahu wa amila lima ba'dal maut, orang yang senantiasa mengintrospeksi akan dirinya, menilai-nilai akan dirinya, wa amila lima ba'dal maut, dan senantiasa
senantiasa beramal untuk mempersiapkan dirinya akan kehidupan setelah kematian ini. Artinya, apakah hal tersebut melakukan banyak amalan di hadapan Allah atau malahan banyak kerugian di hadapan Allah Subhanahu wa taala? Wal-'iyadu billah minna. Wal 'ajizu man atba'u nafsahu hawaha wa tamanna 'ala Allah al-amani. Orang yang bodoh, orang yang lemah. Siapa mereka? Kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man atba'u nafsahu hawaha, yaitu seseorang yang senantiasa menuruti akan hawa nafsunya, menjauhi daripada perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala, tidak mau mendekat dengan sunnah-sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang penting nafsunya gembira, nafsunya senang, dia happy dengan kemaksiatan, maka itulah yang dianggap oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-ajiz, orang yang lemah. Bukan hanya lemah, wa tamanna 'ala Allah, yang senantiasa bermaksud kepada Allah, senantiasa menurunkan hawa nafsunya, wa tamanna 'ala Allah al-amaniyah. Lebih-lebih daripada itu mereka senantiasa mengharap keamanan dari Allah Subhanahu wa taala, mengharap keselamatan daripada Allah Subhanahu wa taala. Bermaksiat tetapi mengharap ampunan Allah, bermaksiat senantiasa tenang-tenang, tidak takut daripada azab Allah Subhanahu wa taala. Wal iyadu billah. Imam Al-Ghazali beliau mengatakan yang maknanya seseorang tatkala melakoni akan kehidupan di alam dunia, orang tersebut tidak lebih daripada 3 hal. Yang pertama dikatakan oleh beliau as-salim, yang kedua ar-rabih, yang ketiga al-khasir. Mari kita pilih di mana posisi akan diri kita hadirin. Yang pertama beliau mengatakan as-salim, orang yang selamat. Siapa mereka? Yaitu orang yang senantiasa melakukan biada'il wajibat, yang hanya di dalam kehidupannya melaksanakan akan ibadah-ibadah yang wajib saja. Puasa hanya di Ramadan saja, salat hanya 5 waktu saja. Artinya dia mengambil hanya urusan yang diwajibkan Allah Subhanahu wa taala. Betul, mereka dikatakan oleh beliau as-salim, orang yang selamat. Yang kedua ar-rabih, orang yang beruntung. Siapa mereka? Yaitu orang-orang yataqarrabu ilallah binawafil ibadah, yaitu orang-orang yang senantiasa di dalam kehidupannya bukan hanya melaksanakan kewajiban-kewajiban yang diperintahkan Allah, akan tetapi mereka juga sibuk dengan amalan-amalan sunnah untuk senantiasa bertaqarrub, mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan hanya salat fardu, akan tetapi dia menambah dengan salat duha, salat witir, salat hajat, qiyamul lail dan lain sebagainya. Yang ketiga masalah hadirin al-khasir. Siapa mereka? Yaitu mereka kelompok-kelompok yang senantiasa teledor atau malahan tidak menjalankan kewajiban-kewajiban yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin kita bisa terpaksa diri hadirin di mana posisi-posisi kita. Alhamdulillah kalau posisi kita berada di dalam ar-rabih, posisi mereka-mereka orang yang beruntung, mudah-mudahan kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk senantiasa kuat dan istiqomah untuk melaksanakan kewajiban-kewajiban kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala. Bukan hanya melaksanakan kewajiban, akan tetapi kita dimudahkan oleh Allah untuk senantiasa menambah amalan-amalan wajib kita dengan amalan-amalan sunnah yang diamalkan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Kita mengharap pada Allah Subhanahu wa taala untuk senantiasa
umur-umur kita, waktu-waktu kita diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Keluarga kita dijadikan keluarga yang barokah, anak-anak kita dijadikan oleh Allah anak-anak sholihin, sholihat, berbakti kepada orang tuanya, taat kepada Allah, taat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita mengharap kepada Allah Subhanahu wa taala tatkala kita diundang oleh Allah, kita mengharap kita diundang dalam keadaan husnul khatimah, husnul khatimah, husnul khatimah. Amin amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Allahumma shalli ala Muhammad. Alhamdulillah hamdan kathiran kama amara wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah ilzaman liman jahada bihi wa kafar wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana wa habibana Muhammadan abduhu wa rasuluh sayyidul khalaiqi wal bashar. Allahumma salli wa sallim wa barik wa azim wa karim wa majid ala habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi al-masabih al-ghurur. Amma ba'd, ya ibadallah, usikum wa iyaya bi taqwallahi wa ta'atihi faqad fazal muttaqun. Wa qala Allah subhanahu wa ta'ala fi muhkami tanzilih amiran bi taqwah ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wa'lamu anna Allah arsala 'ala nabiyyi qadima wa lam yazal qa'ilan 'alima wa qala 'azza min qa'il inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabiy ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad wa Allahumma anil arba'il khulafa'ir rasyidin sadatina Abi Bakr wa Umar wa Uthman wa Ali wa baqiyati sahabah wal qarabah wa tabi'in wa tabi'it tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma arham ummat sayyidina Muhammad, Allahumma ighfir li ummatin Nabi Muhammad, Allahumma ij'alna min khiyari ummatin Nabi Muhammad. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma ahlik man fi halakihi sulahul Islam wal muslimin. Allahumma aslih man fi salahihi sulahul Islam wal muslimin. Allahumma aslih umara'ana, Allahumma aslih aghniya'ana, Allahumma aslih fuqara'ana, Allahumma aslih aqwalana, Allahumma aslih af'alana, Allahumma aslih qulubana, Allahumma aslih ahwalana ila salil hal ya azizu ya muta'al birahmatika ya arhamar rahimin wa ya akramal akramin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya wal munkar wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullahal 'azim yadhkurkum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum wa la dzikrullahi akbar.